Halo guys, di video kali ini Ani bakalan ngasih tahu cara mengolah daun ketapang kering ini yang kering ya, bukan yang hijau, biar bisa dijadikan sebagai obat ikan hias kalian. Tapi bukan untuk obat aja sih, untuk menstabilkan pH yang ada di air akuarium dan juga untuk mencerahkan warna ikan, khususnya ikan cana ataupun ikan cupang. Oke, tapi sebelum dimulai videonya jangan lupa ya guys, di subscribe. Oke guys, sebelum aneh dimulai nih, untuk cara pengolahannya seperti apa. Jadi gini, kalau kalian pengen tahu manfaat dari daun ketapang ini, kalian bisa mampir ke video aneh sebelumnya soal manfaat dari daun ketapang ini ya. Di sini aneh cuman ngasih tahu cara pengolahan daun ketapang kering ini dan juga bisa dijadikan sebagai obat ataupun apapun itu manfaat dari daun ketapang ini. Jadi di sini aneh hanya untuk mengolahnya aja biar bisa jadi daun ketapang yang maksimal lah gitu. Karena daun ketapang ini kalau belum diolah biasanya nih dia ini berminyak nih kayak begini nih. Nah kayak begitu dia bisa berminyak dan juga biasanya nanti berbusa. Jadi nanti air akuarium kalian bisa berbusa kalau misalkan daun ketapang ini belum diolah kayak gitu guys. Oke guys, yang pertama yang kalian harus siapin yaitu ya daun ketapangnya. Jelas kan, karena ini utama dari si daun ketapangnya nih, ya kan. Jadi daun ketapang ini kan harus ada karena di sini kan butuh pengolahan si daun ketapang. Nah, yang kedua yaitu box ataupun mau ember kayak mau bak kayak mau apapun itu tergantung kalian butuhnya banyak atau enggak. Kalau misalnya daun ketapangnya banyak ya kalian pakai bak gitu, jadi nanti si daun ketapangnya ini ditaruh di bak kayak gitu ya. Mau apapun di sini aneh praktekin pakai box yang kecil aja. Nah guys, yang ketiga yaitu pakai garam. Nah kalian harus pakai garam ikan ya, untuk garam untuk air yang tidak mengandung yodium. Tapi jangan, pokoknya kalau bisa itu jangan pakai garam yang ada di dapur, karena kalau yang di dapur itu mengandung yodium, itu nggak bagus buat ikan. Biasanya sih kalau ada mengandung yodium sih, kalau aneh tahu sih itu kalau ada mengandung yodium biasanya memperlambat pertumbuhan untuk ikan kalian kayak gitu guys. Nih garamnya yang kayak begini ya. Oh, enggak. Oh, ya. Nah, kayak gini garamnya. Ini nggak mengandung yodium, tapi bukan buat untuk masak juga sih. Tapi aneh belum pernah nyoba sih ya kalau garam ikan begini kalau untuk masak enak apa enggak ya. Jadi yang ketiga yaitu garam ikan ya, garam ikan. Nah yang keempat yaitu air, harus pakai air dong ya. Nah kalau bisa sih pakai air hangat guys, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa pakai air biasa aja kayak gitu ya. Jadi stepnya daun ketapang, box, garam ikan dan juga air biasa. Tapi kalau bisa itu air hangat. Gitu ya guys ya. A few moments later. Oke guys, yang pertama di sini kalian siapin nih kotak ya. Nah, kotak seperti ini kalian siapin dan juga garam ikan secukupnya. Nih, pokoknya secukupnya aja ya. Secukupnya. Nah, setelah itu kalian kasih air guys. Nah, kasih air seperti ini. Nah, kasih air seperti ini. Pokoknya ini tergantung, ini mah ngerendam tergantung dari daun ketapangnya guys ya. Kalau misalkan daun ketapangnya banyak ya airnya harus banyak. Tapi kalau ini mah kan untuk direndam aja ya, seperti ini ya. Nah, setelah sudah diaduk seperti ini sampai garam ikannya larut. Nah, setelah sudah larut, makanya nah, setelah sudah larut seperti ini ya, ini sebenarnya sudah larut semua sih. Nih, ya, setelah sudah larut semuanya. Nah, kalian itu siapin daun ketapangnya. Nah ini contoh aja ya, ilustrasi aja. Kalau misalnya emang daun ketapangnya banyak ya udah, jadi ini untuk direndam aja. Nah direndam udah seperti ini.
Nah kalau bisa sih itu pakai air hangat guys gitu, jadi lebih bagus sih sebenarnya pakai air hangat sih lebih bagus gitu. Tapi kalau nggak ada ya udahlah pakai air biasa aja, direndam seperti ini setengah jam. Pokoknya setelah dari sini setengah jam. Nah setelah udah seperti ini nih guys ya. Nah udah seperti ini kalian diamkan setengah jam, pokoknya seperti ini dan juga seperti ini, pokoknya didiamkan selama setengah jam. Nah setelah sudah setengah jam, nih setelah udah misalnya setengah jam nih ya kan, pasti dia agak menguning guys ini ya, misalnya agak menguning. Dan juga kalau misalkan emang benar-benar kotor, misalnya ada banyak zat ya, entah itu dari tanah, dari sibau di tanah, dari pohon ketapang ini, nah biasanya suka ada guys. Nah ditunggu setengah jam. Nah setelah sudah setengah jam ini kalian jemur sekering-keringnya. Pokoknya sih kalau emang panas full lagi panas, pokoknya sampai kering banget gitu ya, sampai kering sekering-keringnya ini si daun ketapang kayak gitu guys. Oke guys, sekian video aneh kali ini mengenai bagaimana caranya mengolah si daun ketapang ini biar bisa dijadikan sebagai obat ataupun untuk manfaat dari si daun ketapang ini ya. Nah, semoga kalian jelas dari penjelasan aneh. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa tulis di komentar, nanti aneh bakalan balas sebisanya mungkin. Nah, di sini alasan biar ditaruhin garam, direndam setengah jam karena itu untuk membunuh bakteri yang ada si daun ketapang ini. Karena kan kalau misalkan daun ketapang ini kalian ambil di pohon di bawah kan biasanya kan ya, yang udah kering gini kan. Nah itu pasti dia adanya di tanah gitu kan ya. Kalau misalkan emang di pertanian, kalau di air sih, kalau menurut aneh sih sama juga guys, untuk mengantisipasi adanya bakteri yang ada di si daun ketapang ini kayak gitu guys ya. Jadi di setengah jam, setelah setengah jam dijemur di panas terik matahari sampai semaksimal mungkin, sampai si daun ketapang ini benar-benar kering banget kayak gitu guys ya. Baru kalian bisa pakai untuk pengobatan si ikan apapun itu ya, ikan hias apapun. Dan juga untuk kalau untuk mencerahkan warna itu untuk cupang ataupun untuk cana kayak gitu ya. Tapi kalau untuk arwana ini kurang begitu tahu ya, karena di sini aneh belum pernah praktekin juga kalau untuk arwana kayak gitu guys ya. Jangan lupa di like, share, dan jangan lupa guys di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian tahu mengenai video baru di MBS Aquatic. Oke, sekian.